maka kita bisa mendapatkan 173 keuntungan dengan analisa singkat seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini aku akan share sebuah strategi yang dimana strategi tersebut bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan cuan atau keuntungan secara konsisten, dan juga bisa kita katakan juga bahwa ini adalah strategi anti loss. Maksud dari anti loss adalah pada video kali ini aku akan memberikan sebuah analisa yang dimana di situ kita bisa meminimalisir adanya loss ataupun kerugian yang bisa kita terima dan kita ubah menjadi keuntungan secara terus-menerus. Nah, sekarang langsung aja, tanpa berbasa-basi kita menuju ke pembahasannya. Oke teman-teman, untuk poin yang pertama, selalu gunakan money management yang baik. Contoh misalkan di sini, kita memiliki modal senilai Rp100.000. Maka, kita harus menemukan terlebih dahulu koin mana yang berpotensi akan naikkan ya. Dan sekarang, ketika kita ingin melakukan open posisi beli, jangan gunakan sistem all-in, karena ketika kita membeli koin tersebut dengan menggunakan sistem all-in, ketika koin tersebut itu turun, maka kita hanya bisa menunggu koin tersebut berada di harga yang sama, bukan? Contoh misalkan ada koin A berada di harga Rp1.000. Pada saat itu kita melakukan pembelian dengan total 100% dari modal kita. Kemudian ternyata koin tersebut turun di angka Rp800. Maka uang kita yang seharusnya itu adalah Rp100.000, tapi dikarenakan koin tersebut turun, maka uang kita akan menjadi 80.000 kan ya, dikarenakan turun 20%. Maka di situ kita hanya bisa menunggu koin tersebut berada di Rp1.000 lagi untuk bisa mendapatkan total dari 100% modal kita kan ya. Tapi di sini kalau kita menggunakan sistem money management yang baik, contoh misalkan aku akan memberikan gambarannya. Misal ketika kita ingin melakukan open posisi, kita harus menggunakan 10% modal kita terlebih dahulu. Contoh misalkan di koin A itu seharga Rp1.000. Kemudian kita menggunakan money management yang baik dengan menggunakan open posisi 10% dari modal kita terlebih dahulu. Kemudian ternyata koin tersebut turun di harga Rp800, sehingga uang kita cuma turun Rp2.000 kan ya. Masih sangat enak untuk kita tradingkan. Jadi semisal kalau koin tersebut itu turun, maka kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelian di harga paling bawah lagi. Jadi di sini kesimpulannya, ketika koin tersebut berada di harga Rp800 dan kalau kita analisa, koin tersebut berada di area support terkuatnya, maka seharusnya akan ada pembalikan arah naik kan ya. Maka di situ kita bisa melakukan open posisi beli lagi dengan sistem mencicil. Dikarenakan 10% tadi kita telah rugi, maka kita bisa menggunakan 20% atau 30% dari modal untuk melakukan pencicilan lagi. Maka kesimpulannya, kalau koin tersebut balik lagi di harga Rp1.000, kita bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya teman-teman ya. Nah, dengan menggunakan metode ini adalah metode profesional untuk mendapatkan cuan secara konsisten di dunia trading. Dan untuk poin yang kedua, selalu gunakan titik support sebagai open posisi beli kita, dan titik resisten sebagai titik open sell kita. Nah, kalau kita menggunakan metode seperti itu, insya Allah kita bisa mendapatkan cuan secara konsisten teman-teman ya. Tentunya bisa meminimalisir adanya loss ataupun kerugian. Nah, sekarang untuk poin yang ketiga ini adalah analisanya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke koin yang bernama Waves. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman ya. Untuk koin ini berada dalam fase uptrendnya. Terbukti ketika dia mengalami kenaikan secara terus-menerus nih. Ini koin sangat gila banget ya. Kalau semisal di sini kita membeli koin ini di harga Rp120.000 dan kita jual di harga sekarang, berapa persen keuntungan yang bisa kita dapatkan? Gila banget kan ya. Sekarang kita akan masuk ke tampilan full screen-nya. Maka tampilannya akan seperti ini. Sekarang seperti biasa akan kita ubah ke tampilan time frame 4 jam. Lalu kita mundurkan layar kita seperti ini. Maka di sini kita akan melihat bahwa dia ada di area resistennya teman-teman ya. Yang mana terbukti ketika dia mengalami beberapa pantulan dan langsung turun ke bawah. Ya, pantulan turun ke bawah tuh. Lalu di sini pantulan turun ke bawah dan ini pantulan turun ke bawah. Jadi kalau semisal kalau teman-teman semuanya ingin membeli koin Waves ini, tunggu dia konfirmasi terlebih dahulu apakah dia sanggup untuk breakout ke atas atau turun ke bawah. Nah, sekarang analisa yang akan aku share pada video kali ini untuk bisa mengurangi adanya loss adalah
kita masuk ke indikator, lalu bisa kita ketikkan exponential moving average. Nah, untuk poin ini kita klik 4 kali teman-teman ya. Kita bisa berfokus pada bar yang ada di sini. Ini masih kosong kan ya. Kalau kita klik 1 kali, maka akan muncul 1 kali. Jadi ini kita klik 4 kali teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, sekarang di tiap EMA ini kita ubah angkanya. Caranya adalah kita arahkan mouse kita di sini, maka akan ada gambar setting. Langsung aja kita klik. Nah, untuk length ini kita ubah ke angka 8. Lalu akan aku tebalkan untuk garis warna birunya. Kemudian untuk EMA nomor 2 kita ubah angkanya di angka 13. Setelah itu untuk stylenya kita ubah ke warna hijau. Dan kita ubah ke tampilan yang lebih gede. Setelah itu kita ke EMA yang nomor 3. Di EMA nomor 3 ini kita isikan angka yaitu 21. Seperti biasa untuk garisnya kita tebalkan. Dan untuk EMA yang nomor 4 kita ubah lagi ke angka 55. Untuk stylenya kita ubah ke warna merah dan kita pertebal. Nah, pasti ada pertanyaan. Kenapa aku bisa mendapatkan angka-angka ini? Apakah aku menghayal? Apakah aku mendapatkan wangsit dari mimpi? Bukan teman-teman ya. Angka-angka ini berupa angka dari Fibonacci sequence. Yang mana ini adalah sebuah analisa untuk bisa menentukan harga dari pasar teman-teman ya. Kalau kita adalah seorang trader, maka kita akan sering mendengar yang namanya Fibonacci atau moving average teman-teman ya. Tentunya dengan dua analisa tersebut kita bisa menentukan harga dari pasar akan kemana. Nah, untuk Fibonacci sequence ini adalah sebuah rumus matematika yang berdasarkan angka bulat teman-teman ya. Nih bisa kita lihat 8, 13, 21, 55. 8, 13, 21, 55. Nah, ini adalah sebuah angka dari Fibonacci sequence. Sekarang langsung aja kita akan coba analisa koin Waves ini. Kita zoom untuk koin ini. Nah, di sini aku akan menjelaskan fungsi dari indikator Fibonacci sequence ini. Fungsinya adalah kita bisa menentukan harga akan kemana nantinya. Contoh, untuk analisa seperti ini, kita harus mengurutkan dari warna biru, hijau, kuning, dan merah ini harus berdampingan teman-teman ya. Nih, bisa kita lihat antara garis biru, garis hijau, garis kuning, dan garis merah itu berdampingan di bawahnya. Jadi kalau misal teman-teman semuanya melihat garis EMA seperti ini, maka itu adalah garis yang cocok untuk bisa kita lakukan sebagai open posisi beli teman-teman ya. Terbukti ketika kalau semisal kita melakukan open posisi beli di area ini, pada saat muncul area biru, hijau, kuning, dan merah, maka kalau kita jual di area ini, kita mendapatkan berapa persen keuntungan bisa langsung kita ukur teman-teman. Nih misal di area ini ya, kita melakukan open posisi beli dan kita jual di area ini, maka kita bisa mendapatkan 173 keuntungan dengan analisa singkat seperti ini teman-teman ya. Terdengar sangat simpel, tapi kalau kita menggunakan analisa seperti ini, insya Allah bisa mendapatkan cuan dan bisa meminimalisir adanya loss ataupun kerugian teman-teman ya. Terbukti ketika koin ini langsung terbang teman-teman ya, setelah melihat analisa seperti ini, biru, hijau, kuning, dan merah. Sekarang kita akan coba menganalisa untuk pembalikannya. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman ya, jika pada saat itu ada pembalikan arah, merah, kuning, hijau, dan biru berada di atasnya, maka jangan melakukan open posisi beli. Karena apa? Yang ada kita hanya mendapatkan kerugian aja teman-teman ya. Jadi di sini kesimpulannya, ketika kita ingin melakukan open posisi beli, harus mencari rumus yang dimana rumus tersebut adalah biru, hijau, kuning, dan merah. Tetapi kalau semisal kita menemukan sebuah koin yang dimana koin tersebut berada di warna merah, kuning, hijau, dan biru, jangan melakukan open posisi. Jadi untuk kesimpulan akhirnya adalah ketika kita menggunakan analisa singkat seperti ini, dan untuk poin yang kedua menggunakan money management yang baik, dan untuk poin yang ketiga kita menggunakan titik support dan resisten yang baik untuk bisa menentukan titik beli dan titik jual, insya Allah kita bisa mendapatkan cuan secara konsisten teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan jika berhasil untuk mendapatkan cuan dengan analisa singkat seperti ini, jangan lupa tinggalkan sharing infonya di kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.